Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ruth Elizabeth akan memaparkan materi dari presentasi saya dengan topik ekonomi kreatif. Pengertian ekonomi kreatif. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, asal katanya oikos atau oiku, dan nomos yang memiliki arti peraturan rumah tangga. Berdasarkan pengertian umum, ekonomi adalah ilmu untuk mengkaji urusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara agar bisa sejahtera. Bila disederhanakan, ekonomi adalah ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Prinsip ekonomi. Tindakan ekonomi dilakukan dengan memperhatikan kaidah yang disebut sebagai prinsip ekonomi. Terdapat dua prinsip dasar dalam melakukan tindakan ekonomi. Yang pertama, ekonomi dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebanyak mungkin dengan memperhatikan pengeluaran sebagai bagian dari perhitungan keuntungan. Yang kedua, keuntungan yang diperoleh sebisa mungkin hanya memerlukan pengeluaran sekecil mungkin. Kedua prinsip ini dijadikan sebagai pedoman umum untuk melakukan tindakan ekonomi. Hasil dari penerapan prinsip ekonomi dapat diamati melalui tingkat efisiensi yang diukur melalui perbandingan antara keuntungan yang diperoleh dan pengeluaran yang diperlukan selama kegiatan ekonomi berlangsung. Pengertian kreatif. Secara etimologis, kata kreatif berasal dari bahasa Inggris yaitu to create, yang berarti menciptakan atau membuat sesuatu. Sehingga kreatif dapat diartikan sebagai kemampuan dalam membuat atau menciptakan suatu konsep, gagasan, atau ide dalam memecahkan suatu permasalahan. Definisi lain kata kreatif adalah suatu kemampuan seseorang dalam menciptakan hal-hal baru dengan cara-cara baru yang tidak biasa atau berbeda dari yang telah dilakukan orang lain. Aspek kreativitas. Ada dua aspek penting dalam kreativitas, yaitu manusia dan proses. Manusia merupakan sumber daya yang menentukan solusi, dan proses yang berorientasi tujuan yang didesain untuk mencapai solusi suatu permasalahan. Ciri dan karakteristik orang kreatif. Ada yang pertama, sering berimajinasi. Mereka yang sering berimajinasi kemungkinan besar termasuk dalam kategori orang-orang kreatif. Namun, orang yang suka berimajinasi memiliki otak kanan yang lebih dominan dibanding otak kirinya. Mereka sering juga disebut sebagai pemimpin yang realistis karena mampu merealisasikan imajinasi mereka menjadi nyata. Yang kedua, ada menyukai tantangan. Bagi orang-orang kreatif, tantangan dan kesulitan merupakan sesuatu yang dapat memicu semangat. Umumnya mereka menghadapi tantangan dengan sikap optimis, berani mengambil risiko. Ketika mereka gagal menghadapi tantangan, hal itu dianggap sebagai pelajaran, dan ada kepuasan tersendiri ketika mereka berhasil melakukan kesulitan yang dihadapi. Yang ketiga, ada beradaptasi. Orang yang kreatif merupakan individu yang dapat berpikir cepat dalam menentukan ide atau gagasan untuk mengatasi masalah. Hal tersebut membuat mereka mudah beradaptasi dengan lingkungan dan suka membantu dalam penyelesaian kasus secara berkelompok. Yang keempat, mudah merasa bosan. Orang kreatif sering berimajinasi dan mereka selalu terbuka dengan hal-hal baru di sekitarnya. Inilah yang kemudian membuat mereka cenderung mudah bosan terhadap sesuatu yang selalu ingin mencoba hal-hal yang baru. Yang kelima atau yang terakhir, pribadi yang misterius. Orang kreatif mudah dipengaruhi oleh mood yang cepat berubah sehingga kepribadian mereka sulit ditebak. Sensitivitas dan rasa empati mereka tinggi, namun seringkali sikap mereka membingungkan orang lain. Bentuk-bentuk kreatif. Bentuk-bentuk kreatif di sini ada 3. Yang pertama ada ide. Pemikiran yang kreatif akan menghasilkan ide yang unik dan tidak terpikirkan sebelumnya. Ide merupakan sesuatu pemikiran yang menciptakan solusi atas masalah yang ada di masyarakat. Yang kedua, ada produk. Produk di sini terdiri atas barang atau jasa. Produk yang dihasilkan juga merupakan salah satu wujud dari kreatif. Tanpa adanya proses kreatif, tentu produk yang dihasilkan tidak dapat memenuhi harapan konsumen. Yang ketiga atau yang terakhir adalah gagasan. Kreatif dapat juga diwujudkan dalam bentuk gagasan. Gagasan dalam mengatasi masalah yang ada. Gagasan dapat
dikemukakan secara langsung maupun melalui tulisan pendek, buku, dan lain-lainnya. Pengertian ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep bidang perekonomian di era ekonomi yang baru dengan mengutamakan kreativitas dan informasi. Konsep dari ekonomi kreatif ini mengedepankan sumber daya manusia yang memiliki ide dan pengetahuan yang digunakan sebagai faktor utama dalam produksi. Ekonomi kreatif ini lebih mengedepankan kreativitas, pengetahuan, dan ide dari manusia sebagai aset untuk pembuatan perekonomian bergerak maju. Ciri-ciri ekonomi kreatif. Mengutip dari buku Ekonomi Kreatif berbasis kearifan lokal tahun 2020, karya Sopana dan kawan-kawan, ekonomi kreatif memiliki 6 ciri utama, yaitu yang pertama, adanya kreasi intelektual. Ekonomi kreatif menekankan pada pentingnya kreativitas. Maka dari itu, kreativitas dan juga keahlian dalam suatu sektor sangatlah dibutuhkan dan menjadi salah satu ciri utama dalam ekonomi kreatif. Yang kedua itu mudah diganti. Kreasi dan inovasi harus terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan aktivitas ekonomi. Tujuannya agar bisa diterima oleh pasar dan bermanfaat bagi konsumen. Yang ketiga itu distribusi secara langsung dan tidak langsung. Adanya distribusi secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kebijakan perusahaan atau kebutuhan konsumen. Yang keempat itu ada membutuhkan kerjasama. Dalam industri kreatif, kerjasama sangatlah penting, misalnya antara pihak pengusaha dengan pemerintah yang mengatur kebijakannya. Yang kelima, berbasis pada ide. Artinya, ide menjadi hal utama yang harus dipersiapkan dalam ekonomi kreatif. Ide sangat penting dalam pengembangan industri kreatif dan akan selalu berkaitan dengan inovasi dan kreativitas. Yang terakhir, atau yang keenam, tidak memiliki batasan. Tidak ada batasan dalam penciptaan produk. Artinya, inovasi dan kreativitas dalam penciptaan produk akan selalu terjadi dan hal ini tidak memiliki batasan yang pasti. Faktor pendorong ekonomi kreatif. Faktor utama yang menggerakkan produksi ekonomi adalah ide dan stok knowledge. Kreativitas dan ide sangatlah penting dalam konsep ekonomi kreatif. Kreativitas harus diselaraskan dengan ide pengusaha dalam menciptakan produknya. Selain itu, ada 3 pendorong dalam konsep ekonomi kreatif, yakni yang pertama, kemudahan akses informasi dan komunikasi. Akses informasi dan komunikasi sangatlah berperan penting. Akses informasi dan komunikasi juga mempermudah pengusaha dalam mencari pengetahuan terkait inovasinya. Yang kedua itu ada kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi yang digunakan dalam pengembangan ide juga haruslah sepadan. Artinya, agar inovasi ide bisa terlaksanakan dengan baik, dibutuhkan teknologi yang sesuai. Dan yang ketiga, keahlian tenaga kerja. Tenaga kerja juga sebagai salah satu faktor pendorong. Keahlian tenaga kerja yang sesuai bisa mempermudah proses realisasi inovasi di industri kreatif. Perkembangan ekonomi kreatif. Perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia cukup pesat. Dilansir dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Kemenparekraf, tingkat pertumbuhan PDB ekonomi kreatif pada tahun 2019 mencapai 5,10%. Artinya, ekonomi kreatif sudah menjadi bagian perkembangan masyarakat Indonesia. Sesuai dengan disebutkan sebelumnya, industri kreatif mencakup 14 sektor, mulai dari periklanan hingga riset dan perkembangan. Ekonomi kreatif di Indonesia mulai dikembangkan pada tahun 2006. Saat itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi perintah untuk mengembangkan konsep ekonomi kreatif. Salah satu bentuk realisasinya ialah dengan mendirikan Indonesia Design Power oleh Departemen Perdagangan. Tujuan utama pendirian Indonesia Design Power adalah untuk membantu pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Perkembangan konsep ekonomi ini masih terus berlanjut hingga Presiden Joko Widodo mendirikan Berkraf pada tahun 2015. Salah satu contoh perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia adalah industri kuliner yang akan terus berkembang. Industri ini membutuhkan banyak inovasi, misalnya dari segi penggunaan bahan ataupun lainnya.
Contoh usaha di bidang ekonomi kreatif. Yang pertama ada advertising atau periklanan. Sebenarnya dari dulu untuk membuat suatu iklan memang dibutuhkan orang yang memiliki ide-ide kreatif agar iklan yang dibuat bisa menarik perhatian konsumen. Periklanan ini bisa dijadikan sebagai ajang para pelaku ekonomi kreatif untuk menawarkan jasanya dalam membuat iklan. Pembuatan iklan ini tidak hanya memuat ide kreatif saja, tetapi juga menggunakan strategi pemasaran yang tepat. Periklanan ini bisa dilakukan melalui media elektronik seperti smartphone, radio, dan televisi, maupun dari media cetak seperti surat kabar dan majalah. Dengan memasukkan konsep ekonomi kreatif ke dalam periklanan, dapat dipastikan jika iklan yang dihasilkan akan terlihat berbeda dan lebih menarik pastinya. Yang kedua, itu ada arsitektur. Konsep ekonomi kreatif juga bisa dilakukan dalam bidang pembangunan atau arsitektur. Hal ini tentu saja bisa karena di zaman yang semakin maju ini banyak generasi milenial yang ingin mempunyai konsep rumah atau hunian yang unik. Tidak hanya untuk membangun rumah saja, ekonomi kreatif ini bisa dimasukkan dalam semua bidang terkait arsitektur seperti perencanaan kota, kegiatan teknik sipil, pembangunan taman kota, dan masih banyak lagi. Ekonomi kreatif ini sangat cocok dan pas untuk semua bidang terkait arsitektur. Yang ketiga itu ada pasar barang seni. Hal ini tentu saja membutuhkan konsep ekonomi kreatif di dalamnya, karena seni memanglah berhubungan erat dengan ide kreatif dan inovatif. Semua seni membutuhkan kreativitas yang tinggi seperti patung, lukisan, hingga musik. Para seniman bisa menambahkan konsep ekonomi ini ke dalam kebutuhan seni mereka. Hal ini dilakukan untuk melakukan lelang atau pameran seni. Yang keempat, ada craft atau kerajinan. Para perajin bisa memasukkan konsep ekonomi kreatif dalam usaha kerajinan. Walaupun kerajinan biasa diproduksi dalam jumlah yang relatif sedikit, tetapi hal tersebut bukan menjadi penghalang bagi para perajin untuk memakai konsep ekonomi kreatif. Karena walaupun kerajinan yang dihasilkan tidak banyak, tapi kualitas dari kerajinan tersebut yang bisa mengangkat nama para pengrajin. Kerajinan pada umumnya memang masih dibuat dengan cara tradisional. Disinilah dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan ide kreatif untuk menciptakan kerajinan yang berkualitas. Jika para perajin di Indonesia menerapkan hal ini, maka bisa dipastikan jika kerajinan Indonesia bisa mendunia nantinya. Yang kelima ada desain. Kegiatan desain memang sangatlah membutuhkan sumber daya manusia yang kreatif di bidang ini. Mulai dari mendesain sebuah produk, desain grafis, desain interior, dan lainnya. Sangat membutuhkan kreativitas di dalam pembuatannya. Yang keenam ada fashion. Konsep ekonomi kreatif juga dapat merambah ke dunia fashion. Para perancang busana biasanya sangat membutuhkan orang-orang yang dapat memberinya ide dan masukan kreatif mengenai busana yang dirancangnya, mulai dari merancang busana hingga aksesoris yang akan digunakannya. Di sini para perancang harus bisa berpikir inovatif agar rancangannya bisa terlihat berbeda dari para perancang lain. Yang ketujuh ada musik. Para musisi haruslah memiliki ide yang kreatif dan inovatif saat ingin menciptakan sebuah lagu. Tidak hanya untuk menciptakan lagu saja, tetapi saat lagu tersebut akan didistribusikan. Para musisi ini membutuhkan pemikiran kreatif dari orang lain mengenai cara mendistribusikan lagunya. Dengan begitu, pesan dari musik yang diciptakan dapat dimengerti oleh para penikmat musik tersebut. Yang kedelapan ada game atau permainan interaktif. Di zaman yang serba canggih seperti sekarang ini, menjadikan game sebagai salah satu asupan pokok bagi beberapa orang. Biasanya game ini menyasar pada anak-anak dan remaja. Untuk itu dibutuhkan pemikiran kreatif agar game tidak hanya sebagai sarana hiburan saja, tetapi juga bisa menjadi sarana edukasi bagi para penggunanya. Dengan begitu, game yang tadinya menjadi konotasi buruk bisa merubah pandangan seseorang terhadap game tersebut, sehingga game yang dimainkan oleh anak-anak dan remaja tersebut tidak membawa pengaruh yang buruk terhadap mereka. Yang kesembilan ada televisi atau broadcasting.
Di balik layar kaca memang terdapat orang-orang yang sangat kreatif dan inovatif dalam membuat acara untuk menghibur para penonton, seperti menciptakan acara reality show, kuis, games, infotainment, dan masih banyak lagi. Bukankah hal yang mudah? Tetapi di zaman sekarang ini masih banyak acara yang kurang mendidik khususnya bagi anak-anak. Dilihat dari hal tersebut, sangatlah penting untuk mencari sumber daya manusia yang memiliki ide kreatif untuk meneruskan hal itu. Diharapkan nantinya akan semakin banyak acara televisi yang tidak hanya menghibur tetapi juga memberi edukasi kepada para penontonnya. Yang ke-10 atau yang terakhir itu ada video, film, dan fotografi. Tentu saja sangat dibutuhkan orang yang memiliki kemampuan dan kreativitas di dalam bidang ini, mulai dari pembuatan film atau video, pemotretan di bidang fotografi, hingga pengeditan hasil dari ketiganya untuk kemudian disebarluaskan. Jika tidak memiliki ide yang kreatif, maka film yang dihasilkan akan sangat monoton dan gambar yang dihasilkan akan terlihat biasa saja. Maka dari itu, konsep ekonomi kreatif sangat dibutuhkan dalam bidang ini. Konsep tersebut bisa dijadikan sebagai penunjang saat ingin memproduksi sebuah film atau video, sehingga film yang dihasilkan akan terlihat lebih menarik. Sebenarnya masih banyak contoh usaha ekonomi kreatif lainnya. Namun yang sudah disebutkan di atas tadi merupakan usaha yang paling sering menggunakan konsep ekonomi kreatif ini. Baru manfaat ekonomi kreatif. Manfaat ekonomi kreatif itu ada 5, yaitu yang pertama menciptakan lapangan kerja baru, yang kedua membuat masyarakat menjadi lebih kreatif, yang ketiga mengurangi angka pengangguran, yang keempat meningkatkan inovasi di berbagai bidang, dan yang kelima atau yang terakhir menciptakan kompetisi bisnis yang lebih sehat. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.